Nama saya Neneng Latifah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah uang dan krisis moneter. Sejarah uang. Awal mula dikenalnya uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya di masa lalu. Nah, ini disebut sistem barter. Adapun kendala menggunakan sistem barter ini, yang pertama sulit menemukan orang yang mau menukarkan barang yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kedua, sulit menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. Ketiga, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Nah, yang terakhir, sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang tepat sesuai dengan keinginan. Nah, adapun definisi uang sendiri yaitu sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu. Manfaat adanya uang yang pertama mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Yang kedua itu mempermudah dalam menentukan nilai harga dari barang dan jasa. Yang ketiga memperlancar proses perdagangan secara luas. Yang keempat digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. Nah, jenis-jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang logam, uang kertas. Berdasarkan nilai, yaitu bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Berdasarkan kawasan, yaitu uang lokal, uang regional, uang internasional. Moneter internasional. Dalam ekonomi internasional dikenal sebagai sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional. Menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Nah, para ahli beranggapan bahwa uang dan sistem moneter internasional merupakan unsur yang bersifat netral, baik ekonomis ataupun politis. Namun, anggapan ini tidak terbukti dalam ekonomi modern. Perubahan sistem moneter di dunia terjadi 3 kali. Yang pertama itu gold standard, yang kedua Bretton Woods, yang ketiga after Bretton Woods. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan pertumbuhan supply of money. Sebuah standar emas adalah sistem moneter di mana standar ekonomi unit of account didasarkan pada jumlah tetap emas dalam perekonomian internasional sejak tahun 1870 hingga tahun 1914. Nah, standar emas klasik berakhir pada masa setelah Perang Dunia Pertama, di mana negara-negara yang kalah, khususnya Jerman, Australia, Hungaria, Polandia, dan Rusia, itu mengalami hiperinflasi. Contohnya waktu itu Jerman mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1 triliun kali lipat daripada saat sebelum perang. Nah, fluktuasi nilai mata uang di masa 1920-an membuat banyak negara menerapkan kebijakan depresiasi habis-habisan agar dapat memperoleh untung di pasar ekspor global. Nah, adapun keterbatasan dalam sistem gold standard ini yaitu kebijakan moneter ditentukan oleh produksi dan penemuan emas. Bila produksi emas rendah, maka pasokan uang menurun, sehingga pasokan uang tidak dapat memenuhi kegiatan ekonomi dan terjadi deflasi. Namun demikian, sebaliknya ketika ditemukan emas dalam jumlah besar, yaitu pada akhir tahun 1890-an, maka pasokan uang dunia meningkat dengan cepat yang menyebabkan inflasi. Bretton Woods System. Nah, sistem ini untuk mencegah kembalinya terjadi nasionalisme ekonomi dengan aturan main yang tidak jelas. Ada perwakilan 44 negara bertemu di Bretton Woods pada tahun 1944 dan setuju untuk mengadopsi sistem moneter internasional yang baru. Sistem ini juga awal dijadikannya US dollar sebagai cadangan uang untuk cadangan internasional oleh negara-negara lain. Negara menggunakan emas dan valuta asing, khususnya US dollar, sebagai alat pembayaran internasional, karena US dollar menjadi satu-satunya mata uang yang dapat dikonversi secara penuh ke emas. Contohnya, rupiah tidak bisa untuk ditukar dengan emas secara langsung. Kita harus membeli US dollar dan dengan US dollar itu kita baru bisa menukarnya dengan emas. Sistem ini sering juga disebut sebagai standar nilai tukar emas berbasis dolar. Berita terkini yaitu adanya rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia pada tanggal 17 hingga 18 Maret 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate
atau BI 7DRR sebesar 3,50%, suku bunga deposit facility sebesar 2,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Nah, keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah perkiraan inflasi yang tetap rendah. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Bank Indonesia lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif, akselerasi pendalaman pasar uang, lalu dukungan kebijakan internasional, serta digitalisasi sistem pembayaran. Adapun tujuan dari rapat moneter itu untuk membahas pertama yaitu perekonomian global berpotensi tumbuh lebih tinggi dari perakiraan sebelumnya meskipun belum berjalan seimbang dari satu negara ke negara lain. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di negara-negara yang mampu mengakselerasi. Yang kedua yaitu perbaikan perekonomian domestik diperkirakan berlanjut, didorong oleh pemulihan ekonomi global, implementasi vaksinasi, dan sinergi kebijakan nasional. Yang ketiga yaitu neraca pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan tetap baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Yang keempat yaitu di tengah peningkatannya ketidakpastian pasar keuangan global, pergerakan nilai tukar rupiah relatif terjaga didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia. Kelima, inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Keenam, sejalan dengan kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, kondisi likuiditas di perbankan dan pasar keuangan tetap longgar. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga meskipun risiko dari berlanjutnya dampak COVID-19 terdapat stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Nah, cukup di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat yang udah nonton. Bye-bye!